Shalom. Shalom, saya mau menyapa Shalom. Iya, kurang semangat ya. Shalom. Ya, saya mau undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas lagu ini dari awal. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan. Nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus yang kami muliakan, kami bersyukur Tuhan kepadamu pagi hari ini. Kami jemaat Tuhan bisa berada di tempat ini Tuhan, di gereja kami GBI Alam Bahagia pada sesi yang pertama. Kami bersyukur Tuhan Engkau sampaikan kami tiba di tempat ini dengan selamat ya Bapa. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ini Tuhan. Kiranya keselamatan Kau berikan dan limpahkan sehingga kami dapat bersama-sama bersekutu Tuhan, memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami GBI Alam Bahagia di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau pakai gereja-Mu ini Tuhan, mengembang ke kanan dan ke kiri untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan, untuk bersaksi dan mempermuliakan bahwa Tuhan Yesus Kristus mati bagi kami untuk menebus dosa kami, sehingga kami selamat untuk berjumpa dengannya di kehidupan kekal di masa yang akan datang. Kami bersyukur dan percaya kepadamu Tuhan. Kiranya firman Tuhan diberitakan dari tempat ini, kabar baik Injil keselamatan diberitakan dari tempat ini, sehingga banyak jiwa akan dimerdekakan dan mengenal Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan
untuk gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Muda Poltak Siahaan. Kami doakan hamba-Mu ini Tuhan beserta dengan keluarganya, istri dan ketiga anaknya dan keluarga besarnya juga Tuhan. Engkau tambah-tambahkan hikmat, kebijaksanaan, marifat Tuhan, sehingga dapat menjadi gembala yang baik bagi kami domba-domba yang digembalakan di tempat ini Tuhan. Limpahkan kesehatan, murahkan rezeki dan segala yang baik dalam keluarganya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk kota kami, kota Medan. Firman-Mu berkata, berdoalah untuk kota di mana kamu tinggal, maka sejahteralah kota itu. Kami berdoa Tuhan untuk kota kami Bapa. Damai sejahtera kami lepaskan untuk kota Medan, kota yang kami kasih ini Tuhan. Biar dari kota ini Tuhan nama Tuhan dipermuliakan. Aman, sentosa, sejahteralah kota kami ini Tuhan, karena pemeliharaan-Mu ada di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Untuk semua jemaat Tuhan yang berada di tempat ini Tuhan, kami datang kepadamu Bapa dengan banyak pergumulan dan persoalan, tapi kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan, sebab Engkau yang mengangkat beban kami Bapa. Keluar dari tempat ini Tuhan, pulang dari tempat ini kami akan merasakan kelepasan. Kami akan rasakan damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga dalam menjalani kehidupan ini kami tidak akan takut, tapi beriman dan berpengharapan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami Tuhan. Yang percaya bersama dengan saya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Agung dan mulialah nama-Mu. Ditinggikan, dimuliakan. Di bumi di sorga hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya. Engkaulah Allah satu-satunya dalam hidup kami ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan, kami mau mengundang Engkau untuk hadir. Urapi ya Bapa kami satu persatu yang datang tempat ini, yang haus dan rindu akan Engkau. Penuhi ya Roh Kudus, penuhi tempat ini. Pengurapan-Mu nyata di tempat ini ya Allah, memenuhi kami, membentuk kami pribadi lepas pribadi. Izinkan kami boleh bertemu dengan Engkau Bapa. Izinkan kami boleh melekat bersama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati gedung ini Tuhan. Engkau mengurapi, tiada roh-roh yang lain selain roh Allah di tempat ini. Kami mengundang Engkau Tuhan dengan segala kekudusan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa.
nyanyikan lagu ini dari awal, katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian yang terbaik, nyanyian pujian yang pengagungan, ya Tuhan, hanya kepadamu ya Allah kami. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Lebih lagi katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu Tuhan, kepadamu. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Lebih lagi nyatakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian yang terbaik untuk Allah kita. Kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Mari nyatakan di hadapan Tuhan bahwa semua pujian penyembahan yang terbaik mau kita sampaikan di hadapan Allah kita. Nyatakan dengan iman di tempat ini. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati
terbaik untuk-Mu ya Allah. Biar kiranya Engkau disenangkan oleh pujian kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena, dan hati kami mau bersuka, dan hatiku bersuka karena, dan hati kami mau bersuka ya Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari menyembah Dia di tempat ini. Dia ada di tempat ini. Hosana, hosana, kemuliaan bagi Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Tuhan. Haleluya. Kami mau bersuka dalam Tuhan, sebab Engkau mengharapkan kami. Syukur bagi Tuhan. Ya Allah, ya Bapa, Hosana, 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 Hosana. Engkau manis ya Tuhan, Engkau kudus ya Allah. Kami bersyukur, Tuhan yang hidup, Allah yang dahsyat, dahsyat segala yang Kau lakukan, sebab Engkau Allah yang ajaib. Oh haleluya, haleluya. Mari sembah Dia lebih dalam lagi, katakan Hosana, Hosana. Engkau kudus ya Tuhan. Haleluya. Dimuliakanlah Tuhan untuk selama-lamanya. Engkau Allah yang diam di tatamu. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan di atas segala Allah. Terpujilah Engkau Tuhan di atas segala bangsa. Engkaulah Allah yang kami sembah. Tiada Tuhan selain Engkau. Haleluya, haleluya. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, di bumi seperti di surga. Di tempat ini Tuhan, Engkau dimuliakan, Engkau disenangkan. Berapi lebih dahsyat lagi ya Allah. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus-Mu melawat kami di tempat ini. Lawat jemaat-Mu lebih dahsyat lagi. Oh haleluya. Hosana, Hosana yang bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Tabasyana namanya Shiki namanya Shira rara. Hosana, Hosana. Haleluya.
penuh dengan ucapan syukur. Hati kami telah melihat perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau. Apapun yang menjadi pergumulan hamba-Mu, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, kami mau taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hari ini kami mau nyatakan Tuhan, Tuhan yang menyelesaikannya bagi kami. Tuhan yang menyelesaikannya bagi kami. Hanya Tuhanlah jawaban hidup kami. Hanya Engkau satu-satunya ya Allah. Tiada Allah lain. Tiada Allah lain Tuhan. Hanya Tuhan Yesus jawaban hidup kami Bapa. Kami rindu diurapi, hati kami dibaharui ya Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih dahsyat, lebih dalam lagi. Terima kasih Yesus. Segala yang berbeban berat kami mau bawa ke dalam tangan-Mu. Bukan karena ketika doa kami dijawab ataupun tidak dijawab Tuhan. Kami mau tetap memandang Yesus, memandang Kristus, memandang kepada salib-Mu yang kudus ya Allah. Bukan karena keinginan kami dijawab, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami mau setiap saat kami bersyukur kepada Allah kami yang hidup. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, bahwa kami lebih dekat lagi melekat kepadamu Tuhan. Lebih dekat lagi. Mari sembah Dia di tempat ini. Katakan Tuhan Yesus Engkau baik. Hosana, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Engkau baik ya Tuhan. Engkau sungguh baik. Mari sembah Dia lebih lagi. Engkau Bapa yang bertata atas pujian. Terima kasih Yesus. Hati kami limpahkan ucapan syukur, sebab Engkau tolong hidup kami. Engkau tolong hidup kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau Allah yang ajaib. Ajaib
lagi katakan kami memuji kebesaran. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Lebih dahsyat lagi katakan kami memuji Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib, ajaib Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kami bersuka cita Tuhan, di tempat ini kami boleh memuliakan, menaikkan pujian yang terbaik dari hati kami. Kiranya Engkau disenangkan ya Bapa. Dan sebentar lagi kami akan bersorak-sorai, kami mau menari-nari di hadapan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau ditinggikan di tempat ini. Terpujilah Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Saya melihat wajah-wajah yang berseri di tempat ini. Boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Izinkan saya bertanya Bapak Ibu, adakah di tempat ini jemaat yang baru saja bergabung di tempat ini untuk beribadah di GBI Alam Bahagia? Boleh lambaikan tangan. Puji nama Tuhan, kita adalah jemaat-jemaat yang setia. Amin. Mau bersorak lebih dahsyat lagi? Katakan kiri kanan, ayo menari di hadapan Tuhan. Haleluya. Bangkitkan nama Yesus, maju. Nyatakan kuasanya, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan bangkit, bangkitkan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus,
Lagu musiknya sudah kayak musik berperang, tapi semangatnya kurang. Ayo semangat. Lagunya kita mau mengalahkan iblis. Kalau loyo-loyo gak bisa Bapak Ibu. Harus semangat, oke? Semangat, amin. Ayo. Katakan nama Yesus. Nama Yesus ya, menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Lebih lagi katakan. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. 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 Haleluya. Semua bersuka cita di tempat ini. Coba dulu lihat kiri kanannya. Cek dulu. Puji nama Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Saat ini kami bersyukur Tuhan, bersuka cita. Kami hendak memberikan sebagian dari apa yang kami punya. Kami percaya Tuhan, apapun yang boleh kami miliki dalam hidup ini, semuanya berasal dari Tuhan dan itu adalah kepunyaan-Mu. Saat ini kami mau memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerima dengan hati yang bersyukur kami sampaikan Tuhan di tempat ini melalui gereja-Mu. Kiranya persembahan ini boleh dipakai oleh gereja-Mu untuk pelayanan, untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Yesus, kami siap memberi dengan ucapan syukur, dengan sukacita dan bahagia. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di
buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Dan tak pernah terlambat Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu bagi kami ya Tuhan. besar setiamu Di sepanjang hidupku. Haleluya. Besar setiamu, besar kebaikan-Mu. Shikina bayarala bayaralamu. Besar kasih setiamu. Hina mayaralamu. Haleluya, haleluya. Shikina mayarala bayaralamu. Haleluya. Shekarabata karabata karabata karabaraba. Shekana mata karabata karabara barabaraba barabaraba barabaraba. Kami naikkan syukur kami ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami membawa ucapan syukur kami. Kami membawa syukur kami. Oh, kami persembahkan bagi-Mu. Kami persembahkan bagi-Mu. Ya Shikina mayaralamu. Mari bawa ucapan syukur kita di hadapannya. Bagi hari ini bawa ucapan syukur di hadapannya. Persembahkan yang terbaik bagi Dia. Oh Rabaya Sanda Mayaralamu. Hina Mayaralamu. Oh haleluya. 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 Kami membawa kepada kemuliaan. Kami bawa ya Tuhan.
ucapan syukur yang naik dari mulut bibir setiap kami. Tetapi biarlah seluruh kehidupan kami menjadi persembahan yang harum, yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau menemukan setiap hidup kami menjadi persembahan yang benar di hadapan-Mu. Pagi hari ini kami membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau sebentar Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi setiap kami, berkati tempat ini. Urapi firman-Mu. Adalah firman-Mu yang adalah kebenaran. Itu yang akan membenarkan setiap kehidupan kami. Bahkan memerdekakan setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Berbicara Engkau Roh Kudus lewat mulut bibir hamba-Mu. Hamba boleh menyampaikan dengan cara yang sangat sederhana ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan ibadah kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita yang siap diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Dan saya percaya senantiasa kehidupan kita ada dalam penyertaan Tuhan. Setiap hari, setiap saat dan setiap waktu. Nah Bapak Ibu Saudara, masih dalam tema yang sama Bapak Ibu Saudara, yaitu sepanjang bulan ini, yaitu api di atas mezbah harus tetap menyala. Nah Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita menyadari bahwa dalam hidup kita Tuhan sudah menaruhkan jabatan, Tuhan sudah menaruhkan status yang secara khusus itu Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita. Di dalam perjanjian yang lama Bapak Ibu Saudara, untuk mempersembahkan korban, untuk membawa dan menjadi perantara antara manusia dengan Tuhan, itu adalah seorang imam. Dari seorang imam dari suku Lewi. Maka imam ini akan mempersembahkan korban. Supaya apa? Supaya Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan memperdamaikan manusia dengan Tuhan sendiri. Nah Bapak Saudara, bagaimana kemudian hari ini kita mengerti bahwasanya kehidupan kita, saudara dan saya, Tuhan sudah taruhkan satu tugas yang sama seperti dalam perjanjian yang lama. Sehingga lewat kehidupan kita, maka saudara dan saya, maka kita harus menjaga api harus tetap menyala di atas mezbah. Nah mari kita perhatikan Bapak Saudara dalam Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Ya. Sama-sama kita baca Bapak Ibu Saudara, 2-3 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah di ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Bagaimana supaya api tetap menyala di atas mezbah? Dalam perjanjian yang lama, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar dan diperlengkapi bagaimana kemudian seorang imam membawa korban, yaitu kambing domba, dan mempersembahkannya di atas mezbah.
Lalu kemudian ada kayu api dan membakar korban persembahan itu. Nah, lewat korban ya, yang dipersembahkan dalam perjanjian yang lama, maka korban itu ketika dibakar dengan api, maka pada waktu yang sama dikatakan kemuliaan Tuhan itu kemudian turun. Nah, Bapak Saudara, dalam perjanjian yang baru, ya, dari ayat yang barusan kita baca, maka bagaimana supaya api tetap menyala di atas mezbah, maka korban bukan kambing domba lagi yang kita persembahkan atau lembu sapi ataupun burung yang kemudian kita persembahkan, kita bawa di atas mezbah. Tetapi dari ayat ini maka dikatakan persembahkanlah buhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Artinya apa? Lewat kehidupan kita, lewat saudara dan saya, maka lewat kehidupan kita, tubuh kita, maka kita harus memastikan api gairah itu harus menyala di dalam kehidupan kita. Siapa yang mempersembahkan korban persembahan? Dalam perjanjian lama seorang imam. Di dalam perjanjian baru, ya, tadi di awal saya katakan bahwasanya Tuhan sudah menaruhkan satu status dalam kehidupan kita. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dikatakan di sana, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Di bagian atas dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Bapak Ibu Saudara, ya, siapakah yang mempersembahkan korban dalam perjanjian baru? Maka yang mempersembahkan korban dalam perjanjian yang baru itu statusnya sama. Seorang imam. Siapakah imam itu? Saudara dan saya. Dikatakan kamulah imamat yang rajani. Coba beritahu samping kiri kanan, kamu adalah imamat yang rajani. Artinya apa? Saudara dan saya, kita semua adalah imam. Katakan amin. Coba pandang, cocok enggak sebelahnya imam? Kalau imam perjanjian lama kan harus pakai jubah. Ya, pakai baju efod. Ya. Nah, hari ini mungkin baju kita beda, baju kita mungkin batik ya. Mungkin ada yang dress. Bukan seperti imam. Tetapi apapun baju kita hari ini, status kita adalah seorang imam. Katakan amin. Sekali lagi beritahu, tepuk pundaknya, kamu adalah imam. Amin. Nah, kalau kita sadari hari ini kita adalah imam, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, ini dulu harus kita sadari, kita ini adalah imam. Kalau seorang imam itu, maka seorang imam dalam perjanjian yang lama, kalau dia mau persembahannya itu berkenan di hadapan Tuhan, maka seorang imam itu harus apa? Hidup kudus. Di dalam satu ayat dikatakan pakaian kudus, ya. Dalam hidup kita bukanlah berbicara tentang pakaian kita ini. Kalau dulu imam pakaian kudusnya adalah baju efod. Tapi pakaian kudus kita seorang imam dalam perjanjian baru adalah hidup kita. Katakan amin. Pakaian kudus dalam perjanjian lama itu adalah baju efod yang kemudian menutup seluruh aurat dari seorang imam. Maka pakaian kudus kita dalam perjanjian baru, saudara dan saya, adalah hidup kita. Bagaimana kita kemudian menjaga sama seperti perjanjian lama, menutup aurat kita.
mungkin aurat, apa itu aurat Pak? Aurat itu sesuatu hal yang kemudian memalukan. Maka kehidupan kita dalam perjanjian baru hari ini, maka kita harus menjaga hidup kita dari sesuatu yang kemudian memalukan. Katakan amin. Katakan amin. Beritahu samping kiri kanan, harus menjaga hidupmu dari hal-hal yang memalukan. Nah, hal-hal yang memalukan ya bukan langsung maaf Bapak Ibu, kita telanjang gitu, enggak. Ya. Saya percaya tanpa disuruh pun kita pakai pakaian. Tetapi belum tentu ketika kita berpakaian rapi, hidup kita tidak memalukan. Banyak hidup para pejabat yang punya dasi, yang punya jas, ya, yang naik dari satu mercy ke mercy yang lain, itu tidak menandakan dia tidak menjaga kekudusan kehidupannya. Hidupnya tidak malu. Tetapi perilaku, perbuatan, apa yang kemudian diperkatakan, apa yang kemudian dilakukan akan memberikan contoh hidup yang mempermalukan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti bahwasanya kita adalah imamat yang rajani, saudara dan saya adalah imam-imam dalam perjanjian baru dan masa sekarang, maka kita perlu menjaga kehidupan kita. Katakan amin. Kapan? Nah, kalau perjanjian lama itu membawa korban itu setiap hari. Mempersembahkan korban itu setiap hari. Perjanjian lama mengatur ketika korban yang satu habis terbakar, maka imam harus kemudian mempersiapkan korban yang baru. Supaya apa? Supaya bau wangi-wangian dari korban, dari persembahan yang kemudian dibakar itu kemudian naik ke hadapan Tuhan. Maka hari ini juga Bapak Saudara, hidup kita sebagai seorang imamat yang rajani, maka hidup kita membawa persembahan kita bukan hanya hari Minggu. Kita menguduskan hidup kita membawa persembahan kita bukan hanya hari Sabat. Tetapi dikatakan setiap hari. Katakan amin. Amin. Setiap hari. Setiap hari ku puji namamu, mulutku penuh dengan pujian, buat kasih setiamu melimpah bagiku. Yesus, ku bersyukur padamu. Setiap hari ku puji namamu, mulutku penuh dengan pujian, sebab kasih setiamu melimpah bagiku. Yesus, ku bersyukur padamu. Amin. Setiap hari maka hidup kita harus membawa korban persembahan kepada Tuhan. Nah, kalau kita tahu kita adalah seorang imam yang harus setiap hari membawa dan mempersembahkan korban, maka kita harus memperhatikan seluruh kehidupan kita. Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa, mau tidak mau. Ayat Alkitab berkata, kamu adalah imamat yang rajani. Kenapa? Karena hanya seorang imamlah yang menjadi perantara antara Tuhan dan manusia. Hanya seorang imamlah yang dapat berbicara antara manusia dengan Tuhan.
Kalau kita mau ingin dekat dengan Tuhan, ingin berbicara dengan Tuhan, maka status ini siap tidak siap, mau tidak mau harus melekat di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Perlu enggak hamba Tuhan? Perlu, tapi jangan kemudian kita bergantung pada seorang hamba Tuhan. Karena apa? Jabatan imam itu sudah Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita. Amin. Sekali lagi beritahu kiri kanan, jabatan imam itu sudah ada dalam kehidupan. Amin. Jadi kita, Bapak Ibu Saudara, jangan ada lagi yang kemudian ya takut lagi datang kepada Tuhan. Ada orang yang takut, ada. Mau berdoa aja, kalau disuruh, koma amang berdoa, koma inang, takut berdoa. Kenapa takut berdoa? Takut berhadapan dengan Tuhan. Padahal jabatan itu sudah taruhkan dalam hidup kita. Nah miris Bapak Saudara, ya, kalau orang Kristen tidak menyadari hal ini, artinya Tuhan yang dari tempat yang maha kudus, yang sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal, mencurahkan darahnya untuk apa? Untuk menebus dan mengangkat hidup kita dari seorang hamba dosa, dari seorang budak dosa, dimerdekakan dan dipanggil mendekat kepada Tuhan. Dengan jabatan apa? Dengan jabatan imam. Kalau ini kita tidak sadari, maka kekristenan kita akan hilang, ditelan oleh dunia ini. Nah untuk itu Bapak Saudara, kita harus menyadari bahwasanya dalam hidup kita Tuhan taruhkan jabatan status sebagai seorang imam yang kemudian datang untuk dipanggil mendekat kepada Tuhan sendiri. Sehingga kita dapat memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Amin. Kita dapat memanggil Tuhan itu ya Aba dan Bapa. Gus Dur pernah berkata, hanya Tuhan orang Kristen ya, yang sangat dekat dengan umatnya. Maaf, Tuhan yang lain tapi Tuhannya orang Kristen dipanggil Bapa. Nah kalau status ini kita kemudian tidak mengerti, maka kita kehilangan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Berapa banyak yang mengerti hari ini status imam Tuhan taruhkan dalam hidup kita? Semuanya amin? Maka setiap hari kita harus membawa dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Setiap hari ku puji namamu, mulutku penuh dengan pujian, buat kasih setiamu berlimpah bagiku. Yesus, ku bersyukur padamu. Setiap hari ku puji namamu, mulutku penuh dengan pujian, sebab kasih setiamu berlimpah bagiku. Yesus, ku bersyukur padamu. Sekali lagi kita katakan bersama-sama. Setiap hari ku puji namamu, mulutku penuh dengan pujian, sebab kasih setiamu
persembahan sama seperti dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, ketika imam membawa korban dan mempersembahkannya di atas mezbah. Maka pada waktu yang sama ketika bau wangi-wangian persembahan itu naik di hadapan Tuhan, maka dicatat kemuliaan Tuhan turun memenuhi bait suci. Ada satu contoh Bapak Saudara dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 38, ketika seorang nabi berhadapan dengan 1000 nabi-nabi palsu, yaitu Nabi Elia. Ketika diperhadapkan, maka pada waktu Nabi Elia itu kemudian menyusun batu, dan kemudian ada korban dibawa di atas mezbah, di atas batu yang disusun yang menjadi mezbah. Ketika air disiramkan begitu banyak, air berbicara pada waktu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat penting pada waktu itu. Langit tertutup dari hujan, jadi air menjadi satu komoditas yang sangat mahal pada waktu itu. Tetapi ketika dituang dan dituang sampai memenuhi parit-paritnya, dikatakan pada waktu korban dipersembahkan, api Tuhan turun. Dan apa yang terjadi? Kemuliaan Tuhan turun. Nah, mengapa kita perlu membawa korban setiap hari? Supaya apa? Ketika kita membawa korban dan kita persembahkan di mezbah hidup kita, kita rindu kemuliaan yang sama juga memenuhi setiap kehidupan kita. Amin. Berapa banyak rindu dalam hidupnya ada kemuliaan Tuhan turun. Kemuliaan Tuhan itu berbicara tentang bobot kapasitas Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Alkitab dengan jelas berkata dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara dan saya akan menerima bobot keilahian Tuhan. Keilahian Allah yang luar biasa itu akan hadir di dalam kehidupan kita. Ketika bobot kemuliaan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, maka saya percaya ketika kemuliaan Tuhan itu memenuhi saudara dan saya, maka saya percaya saya nggak ada lawan dalam hidup ini. Saya nggak ada takut dalam hidup ini. Saya nggak ada kekhawatiran, nggak ada kecemasan. Karena apa? Bobot daripada Tuhan, kemuliaan Tuhan itu memenuhi kehidupan kita. Meskipun mungkin kantong kita menipis Bapak Saudara. Saya seringkali di kantong itu tidak ada uang. Pergi, saya tidak khawatir gitu. Kalaupun tidak ada ya sudah, tidak bersungut-sungut. Ketika kita pun punya masalah, maka kita berbeda. Karena apa? Ada bobot kemuliaan Tuhan itu kemudian memenuhi kehidupan kita. Amin. Maka ini kita perlu Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Ketika kita berjalan, melangkah di tengah-tengah keadaan. Kalau 2 Timotius 3 ayat yang pertama berkata, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kata masa yang sukar itu diterjemahkan kata perilous atau dangerous, sesuatu yang berbahaya. Ketika kita sedang melewati kehidupan kita, hari-hari yang sedang sulit, sedang sukar, sedang berbahaya, sedang dangerous. Ketika ada bobot kemuliaan Tuhan, maka Tuhan memberikan otoritas dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kita melangkah melewati rintangan bahaya dalam kehidupan kita. Katakan amin. Berapa banyak yang rindu kemuliaan Tuhan dinyatakan setiap hari dalam hidup kita. Setiap hari ku puji namamu, mulutku penuh dengan pujian, sebab kasih setiamu melimpah bagiku. Yesus, ku bersyukur padamu. Setiap hari ku puji namamu, mulutku penuh dengan pujian.
perlu membawa korban persembahan. Nah, di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan dari ayat ini. Dikatakan, ketika kita menyadari kita ini adalah seorang imam yang harus mempersembahkan korban setiap hari. Dan ketika kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan dipermuliakan dan kemuliaan Tuhan turun ke atas kita. Maka dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 ini dikatakan, supaya kamu memberitakan. Kata memberitakan ya, dikatakan dari bahasa aslinya dikatakan exagelo. Apa itu exagelo? Ya, exagelo itu to tell out. To tell out. Ya, atau kemudian dikatakan to make known by praising or proclaiming, atau to celebrate dikatakan. Untuk menceritakan, mendeklarasikan. Lewat apa kita bisa mendeklarasikan, mendemonstrasikan kemuliaan Tuhan? Bagaimana kita kemudian menceritakan kepada orang lain kebesaran Tuhan? Bagaimana kemudian kita bisa memberitakan kepada orang lain kesaksian hidup kita bahwasanya Tuhan menyertai kita? Ada kemuliaan Tuhan, ada bobot kapasitas daripada Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Tentu lewat hidup kita. Amin. Lewat tubuh kita. Sehingga ketika kita membawa hidup kita di hadapan Tuhan, pada waktu yang sama kita sedang menceritakan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tadi pagi ya saya diantar istri. Di Simpang Halak itu kan ada lampu merah. Dulu itu kan lampu merahnya antara merah dan enggak tahu ya. Dan di simpang ini juga kan ada lampu merah. Dulu tidak ada ini. Jadi anak kami Eci di belakang duduk. Katanya sudah agak mepet. Memang sedikit beristirahat karena kami dan tim baru tadi pagi pulang sampai ke Medan dari Dolok Sanggul, itu nyampe hampir jam 2 ya. 8 jam perjalanan karena drivernya juga sedikit agak lola gitu ya. Jadi dalam perjalanan sangat membosankan dan sangat melelahkan ya. Bukan karena perjalanannya yang cukup jauh, sebenarnya Dolok Sanggul Medan itu bisa 6 jam. Tapi ini bisa kita 8 sampai 9 jam dalam perjalanan. Dengan kondisi yang cukup hangat, cukup hangat ya, cukup memanaskan situasi gitu. Ya. Nah, karena saya juga sedikit lelah ya, mempersiapkan lagi firman Tuhan, sehingga agak telat tadi datang ke sini. Tiba di simpang itu, lampu merah. Anak kami di belakang karena dia melayani Theo, cepatlah mah. Kebetulan istri yang nyetir. Tiba di lampu merah, tengok jam sudah 9 kurang 8 atau kurang 6 antara itu. Jadi kemudian mau jalan, terobos saja gitu. Lampu merah saya bilang. Nah, ini persoalan-persoalan yang kecil Bapak Saudara. Bagaimana kita menceritakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita menceritakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini dari hal-hal yang kecil. Apakah kita taat untuk terobos lampu merah meskipun terlambat? Tadi akhirnya kita berhenti di belakang. Di samping sisi kiri kita itu bisa terus gitu. Tapi istri mengambil ke bagian belakang supaya apa? Kita berhenti juga dengan lampu merah. Nah, kemudian
cerita dengan istri, iya ya. Bagaimana kita kemudian berbeda dengan dunia ini. Bagaimana kita bisa menceritakan kemuliaan Tuhan kalau kita sendiri tidak kemudian menceritakannya lewat kehidupan kita. Tidak cukup Bapak Saudara kita menceritakan Tuhan lewat mulut kita, tapi kita menceritakan Tuhan lewat apa yang kemudian kita lakukan lewat hidup kita. Katakan amin. Apakah kita bisa bersama-sama melakukan hal yang kecil dalam kehidupan kita? Saya percaya Alkitab berkata ketika kita setia dalam perkara kecil, saya percaya perkara-perkara besar juga kita akan setia. Ketika kita belajar dari hal kecil, maka hal-hal yang besar juga kita pasti dapat dipercaya. Katakan amin. Maka dalam hidup ini, ketika kita mengerti hidup kita adalah seorang imam, maka dikatakan hidup kita harus memberitakan Tuhan, memberitakan kemuliaan Tuhan. Kemudian kata yang kedua, dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dikatakan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, ya. Apa yang kita beritakan? Perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Apa saja itu? Salah satu contoh mengasihi Bapak Saudara. Maka ketika saya percaya ada bobot kemuliaan Tuhan, ada ability, ada kuasa dalam kehidupan kita sebagai seorang imamat yang rajani, maka Tuhan akan memampukan kita untuk kemudian sama seperti Kristus mengasihi. Amin. Berapa banyak orang yang tidak bisa mengasihi? Mengasihi orang yang mengasihi kita itu gampang. Tapi hal yang besar yang Tuhan katakan, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi, kalau kamu memberi kepada orang yang memberi, itu sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, dikatakan. Tetapi ketika kita mengasihi, ketika orang tidak mengasihi kita, ketika orang menyakiti kita, ketika orang menjolimi kita, ketika orang kemudian tidak memperhatikan kita, maka itu adalah hal yang besar dari Tuhan kita. Amin. Berapa banyak yang siap memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam hidup kita? Beritahu dan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Setiap hari ku puji namamu, mulutku penuh dengan pujian, bab kasih setiamu melimpah bagiku. Yesus, ku bersyukur padamu. Setiap hari ku puji namamu, mulutku penuh dengan pujian, sebab kasih setiamu melimpah bagiku. Yesus, ku bersyukur padamu. Nah, contoh yang lain, perbuatan-perbuatan yang besar, yaitu murah hati. Kalau kita murah hati, ketika orang berbagi dengan kita, itu hal yang gampang. Gampang gak ketika orang beri, kita kemudian balas untuk memberi? Gampang atau sulit? Gampang kan? Biasanya itu manusia kita. Karena apa? Kita mau membalas. Karena apa? Karena dia sudah baik. Dia sudah bermurah hati dengan kita. Dia sudah memberikan sesuatu kepada kita. Maka kita mau membalas. Coba. Biasa kan kita katakan, tak pernah pun dia kasih. Apa yang sudah dibuatnya? Gak pernah. Tapi kalau kita berani Bapak Ibu Saudara, meskipun orang yang pelit, ketika kita bermurah hati, lakukanlah itu. Karena apa? Itu adalah hal yang besar daripada Tuhan kita. Karena apa? Kemampuan ilahi, kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita.
Kalau tanpa kemuliaan Tuhan, saudara dan saya tidak akan mampu mengasihi yang menjolimi kita. Tidak akan mampu kita mengasihi orang yang mengata-ngatai kita. Kita tidak akan mampu memberi meskipun kita berkekurangan. Kita tidak akan mampu bermurah hati. Ketika kita pun butuh sesuatu dan ini harus kita persembahkan. Ini kita harus bantu. Nah itu tidak mudah. Kalau bukan karena kemuliaan Tuhan. Kalau bukan karena bobot Tuhan yang ada dalam hidup kita sebagai seorang imam. Itu tidak akan bisa. Tetapi mau tidak mau, saudara dan saya, kita harus siap dan mau menjadi seorang imam yang kemudian membawa persembahan kita sehingga apa? Api di mezbah kehidupan kita akan tetap menyala. Katakan amin. Nah, lewat apa Bapak Saudara kita kemudian membawa persembahan kita? Hidup kita menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Di ayat yang kedua dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, bagian A saja. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Bagaimana kemudian kita supaya dalam hidup kita api itu tetap menyala dan korban yang kita bawa kita sebagai seorang imam, dan ketika persembahan kita itu kita naikkan di hadapan Tuhan dan itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan kemuliaan Tuhan turun dalam hidup kita. Maka mau tidak mau, jangan serupa dengan dunia ini. Amin. Beritahu sampai kiri kanan, jangan serupa dengan dunia. Jangan seperti pepatah orang kita. Apa itu pepatah orang kita? Emena masak digagat ursa. Imana masa, imani ula. Dah. Kalau kita menyadari kita inilah imam. Bukan emena masak digagat ursa. Imana masa, imani ula. Dah. Kita harus tampil berbeda dengan dunia ini. Amin. Ketika kita tampil berbeda dengan dunia ini, maka saya percaya dunia akan melihat perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Maka dia akan melihat pada waktu yang sama kemuliaan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan akan menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, ada mujizat sertai tiap langkahku.
Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Segala kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Dialah hidup kami menggenapi setiap janji-janji, menggenapi setiap firman. Sehingga ketika hidup kami menggenapi firman, maka orang boleh melihat dan mengalami kemuliaan yang sama ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Engkau Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara bagi setiap kami. Roh Kudus akan memeteraikan firman-Mu dalam hidup kami, mengajari kami dan memberikan kami pengertian-pengertian yang baru. Sehingga pulang dari tempat ini, kami adalah imam yang mempersembahkan korban yang berkenan di hadapan-Mu setiap waktu, setiap hari, dan setiap saat. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Kita yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sembari memberikan persembahan, kita akan mendengarkan doa warta sepekan. Selamat memberi, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Ibu saudara, untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu, kebaikan-Mu. Kami bersyukur kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan pagi hari ini. Tuhan, biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Apa yang kami bawa persembahkan, biarlah itu menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Lewat setiap hidup kami, bahkan persembahan-persembahan yang dibawa, Tuhan memberkati. Dan memberkati setiap tangan-tangan sudah memberi. Berkati dengan lipat kali ganda. Berkati rumah tangga demi rumah tangga. Berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Berkati pekerjaan, usaha, seluruh aktivitas pelayanan daripada seluruh umat-Mu dan hamba-hamba-Mu. Bahkan studi daripada anak-anak kami. Tuhan memberkati. Keberhasilan, keberuntungan itu menyertai menuntun setiap umat-Mu di sepanjang minggu mendatang. Tidak ada seorang pun yang gagal. Tidak ada pun yang mengalami kemunduran. Tetapi semuanya mengalami kemajuan. Semuanya mengalami sukacita. Mengalami berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Karena Tuhan yang menyertai. Terima kasih Bapa. Kami serahkan perjalanan pada seluruh umat-Mu di sepanjang minggu mendatang. Kemana saja melangkah mereka ada keberhasilan, keberuntungan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah, kami dari tempat ini kami mengangkat tangan kami buat kota kudus. Salam bagi Yerusalem, salam bagi Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu.
Terima kasih Bapak. Dan jikalau sebentar setiap kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebelum kami pulang, ulurkan tangan, berkati setiap kami. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum pulang angkat kedua tangan, murahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Tuhan Kuasa Roh Kudus, menyertai memberkati kehidupanmu hari esok hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.